Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, NIM 19571013. Mata kuliah Evaluasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Irni Latifah Irsal MPD. Ini kita akan belajar tentang validasi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pengertian validasi. Validasi adalah tindakan pembuktian. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, validasi adalah pengesahan atau pengajuan kebenaran atas sesuatu. Arti validasi secara etimologis berasal dari kata validation, yaitu pembuktian sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Validasi adalah pembuktian tentang kebenaran data yang diteliti, valid atau tidak terdapat suatu instrumen. Instrumen penelitian adalah suatu alat untuk mengumpulkan data atau untuk mengukur objek penelitian sehingga didapatkan data untuk validasi. Instrumen atau tes dikatakan valid jika mampu mengukur suatu yang diinginkan dengan hasil yang sesuai. Oleh sebab itu, hasil ukur dari pengukuran instrumen dapat mempresentasikan fakta atau nilai sebenarnya. Maka, baik tidaknya instrumen penelitian ini dibentuk oleh validasi. Tujuan validasi. Tujuan dari validasi adalah untuk menghasilkan sebuah model yang representatif terhadap sistem pernyataannya serta meningkatkan kredibilitas model. Contoh-contoh validasi. Yang pertama, validasi data aplikasi, sistem informasi kependudukan. Misal, suatu SIK, ketika Anda mengupload data, misalkan tidak bisa menulis huruf lebih dari 2 karakter, harus dalam bentuk nominal. Aplikasi tersebut langsung divalidasi oleh sistem. Validasi proses produksi dalam instruksi formasi. Validasi proses produksi dapat dilakukan jika sudah dilaksanakan kualifikasi mesin atau peralatan produksi atau sasaran penunjukan serta telah dilakukan validasi metode analisis. 3. Validasi tes hasil belajar siswa seperti bentuk tes esai dan objektif, pilihan ganda, analisis hubungan, mencocokkan betul atau salah, atau kombinasi keduanya, yang kemudian validasi tersebut dinilai oleh ahli yaitu guru. Dengan adanya validasi tes hasil belajar untuk memenuhi kaidah instrumen yang berkualitas. Fungsi dari validasi. Yang pertama, membatasi entry ke entry yang sudah ditentukan sebelumnya dalam daftar. Misal, Anda bisa membatasi pengguna departemen pilihan untuk akuntansi, pengajian, HR untuk beberapa nama. 2. Membatasi angka di luar rentang yang ditentukan. Misalkan, Anda bisa menentukan presentasi maksimum input untuk karyawan tahunan kelebihan tambah. Mari kita katakan 3% atau hanya memperolehkan bilangan bulan antara 1 dan 100. 3. Membatasi tanggal di luar kerangka waktu tertentu. Misalnya, saat karyawan menonaktifkan permintaan, Anda bisa mencegah seseorang memilih tanggal sebelum tanggal hari ini. 4. Membatasi waktu di luar kerangka waktu tertentu. Misalnya, Anda bisa menentukan rapat penjadwalan antara jam 8 sampai jam 5. Yang terakhir, membatasi jumlah karakter teks. Misalnya, Anda bisa membatasi diperolehkan teks di antara sel untuk 10 atau lebih sedikit karakter. Jenis-jenis validasi. Yang pertama, kualifikasi mesin, peralatan dan sarana penunjang. 2. Validasi metode analisis. 3. Validasi proses produksi. 4. Validasi proses pengemasan. 5. Validasi pembersihan atau cleaning validation.
langkah validasi. Begitu luasnya cakupan validasi, terkadang membingungkan kalangan praktisi di industri farmasi untuk melaksanakan validasi atau FDA dalam memberikan panduan langkah-langkah dalam pelaksanaan validasi yang tergantung dalam validation law clause berikut ini, yaitu komite validasi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan validasi di industri farmasi yang bersangkutan menyusun rencana industri validasi, yaitu dokumen yang mengerjakan secara garis besar pedoman pelaksanaan validasi di industri farmasi yang bersangkutan, membuat dokumen validasi yaitu prosedur tetap, protokol serta laporan validasi. Pelaksanaan validasi, melaksanakan peninjauan periodik dan validasi ulang atau revalidation. Yang terakhir, cara perhitungan validasi. Kita ambil satu contoh, nomor 1, di mana terdiri dari kolomnya yaitu ada 6 kolom dan barisnya itu ada 16 baris. Nah, kolom yang pertama itu berisi nomor, di mana nomornya itu dari 1 sampai 14. Terus kolom yang kedua yaitu responden, di mana nomor dari 1 itu R1 sampai R ke-14. Terus kolom ketiga yaitu nilai dari X yaitu 3 dan seperti pada kolom F, V, nilai dari X pangkat 2, nilai dari Y pangkat 2, gabungan dari Y kan X. Sigmanya yaitu total atau yang X nya itu 29, terus yang Y nya itu 350, X kuadratnya itu 69, Y kuadratnya itu 10090, dan gabungan dari X dan Y nya itu 801. Hitungan validitas untuk butir soal nomor 1 dengan menggunakan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar, yaitu dimana rumusnya yaitu R XY sama dengan N sigma dari XY kurang dari sigma X kurang dari sigma Y per akar dari N sigma dari X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung dikali N sigma dari Y pangkat 2 dikurang sigma dari Y pangkat 2. Nah, langsung saja kita memasukkan angkanya, yaitu dimana nilai dari N yaitu 14, nilai dari sigma XY itu adalah 801 dikurang sigma dari X yaitu 29 dikali sigma dari Y yaitu 350 per akar dari N yaitu 14 sigma X pangkat 2 yaitu 69 dikurang sigma X pangkat 2 yaitu 29 pangkat 2 N dikali N yaitu 14, terus nilai dari sigma Y 2 yaitu 10090 dikurang sigma Y pangkat 2 yaitu 350 pangkat 2 sama dengan yaitu totalnya yaitu 11214 dikurang 10 15 0 per akar 966 dikurang 841 dikali 14 1260 dikurang 12 2500. Jadi hasilnya yaitu 1064 per akar dari 126 dikali 18760 sama dengan 64 per akar dari 2 3 4 5 0 0 0 sama dengan yaitu hasilnya yaitu 1064 per 1531,339 atau bisa diperkecil yaitu 0,695. Berdasarkan pada tabel harga kritik dari R, produk momen pada taraf signifikasi 5% dengan N yaitu sama dengan 14 dan TF adalah 14 min 2 sama dengan 12. Dapat dilihat bahwa R tabel sama dengan 0,5324 dan R XY sama dengan 0,695.
Karena R, XY kurang dari R tabel, maka butir soal nomor 1 dikatakan valid. Bermanfaat. Sekian dan terima kasih.